Halo teman Del, apa kabar? Semoga tentunya dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua ya, dan juga dalam perlindungan Tuhan. Oke, perkenalkan, saya Febri Setiadi Hutapea. Saya akan membawakan renungan untuk kita di dalam minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa buat segala penyertaan-Mu. Hingga saat ini Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga napas kehidupan Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau Bapa yang menyertai kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas yang menjadi firman bagi kita dalam renungan kita kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita sedang memperingati hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tentu tahu kan apa itu hari Pentakosta? Ya, Pentakosta adalah hari yang penting, baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun di dalam kitab Perjanjian Baru. Pentakosta sebenarnya merupakan kata Yunani yang merujuk pada sebuah festival. Di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu, atau bisa dikatakan sebagai perayaan berakhirnya minggu panen gandum. Itu bisa kita lihat di dalam Imamat yang pasal yang ke-23 ayat ke-15, atau di dalam Ulangan 16 ayat 9. Dan sedangkan di dalam Perjanjian Baru sendiri, kata Pentakosta secara harfiah berarti 50, yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak persembahan Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di masa sekarang ini kita mungkin lebih familiar jika menyebutkan bahwa hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Pentakosta adalah permulaan karya Roh Kudus atas gereja dengan akhir karya Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, nats yang menjadi firman bagi kita dalam renungan minggu ini, yaitu di hari Pentakosta ini, memiliki satu kata kunci, yaitu adalah peranan Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan yang bukan berasal dari diri manusia, namun dia lebih serupa dengan kuasa Tuhan yang memotivasi, atau bisa kita katakan sebagai kekuatan kehidupan. Dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata roh, yaitu pneuma, mempunyai arti yang sama dengan napas. Jadi, secara hurufiah kita dapat menerjemahkan Roh Kudus sebagai napas kudus yang memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa kalikah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari merayakan perayaan Hari Paskah ini? Mungkin akan ada yang menjawab beberapa kali, belasan kali, dan bahkan mungkin puluhan kali ya. Namun yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah perayaan Hari Paskah ini sudah membuat Roh Kudus benar-benar sudah bernaung di dalam kehidupan kita setiap hari? Atau sudahkah kita menerima Roh Kudus untuk bernaung di dalam diri kita? Atau jangan-jangan sampai saat ini, sampai detik ini, sebenarnya kita belum benar-benar menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa kita yang sekarang ini, banyak orang yang secara tidak sadar maupun sadar hanya mengandalkan kekuatan, pengetahuan, kemampuan yang ia miliki untuk kehidupannya di dalam dunia ini. Dan memang benar, banyak orang yang meyakini itu, bahwa hal itu adalah juga hal-hal yang sah untuk kita lakukan. Sebab prinsip-prinsip seperti itu memang dapat menolong dan membantu kehidupannya di dunia ini. Lalu mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saat ini mungkin akan bertanya di dalam hati masing-masing, apa yang salah dengan itu? Jika prinsip seperti itu memang dapat menolong kehidupan kita, mengapa kita tidak melakukannya? Toh, prinsip itu nyata adanya di dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian dari kita akan berpikiran seperti itu, dan saya sendiri akan menjawab, ya, memang benar. Prinsip yang hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, kemampuan diri sendiri memang dapat berfungsi dalam kehidupan ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah prinsip itu dapat menolong kehidupan kita setiap hari? Apakah prinsip itu dapat melindungi kita sepanjang waktu di kehidupan kita setiap hari? Tentu jawabannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah tidak. Prinsip seperti itu tidak akan pernah mampu untuk menolong, membantu, dan melindungi kehidupan kita setiap saat. Karena apa? Karena kekuatan, kemampuan, kehebatan, kepintaran, dan apapun yang dimiliki manusia saat ini, itu sangatlah terbatas. Kekuatan, kehebatan apapun yang kita miliki saat ini tidaklah sebanding dengan kekuatan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Buktinya apa? Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan bertanya dalam hati, buktinya apa? Buktinya adalah keadaan yang sedang kita alami saat ini. Buktinya apa? Keadaan yang sedang dialami oleh negara Indonesia kita saat ini. Buktinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Keadaan yang dialami oleh seluruh dunia saat ini. Satupun kehebatan, satupun kemampuan, satupun kepintaran manusia, atau apapun yang dimiliki manusia, belum mampu mengatasi dan menghindari serangan dari COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, keadaan kita ini, saat ini, sangatlah mengajarkan kita dan mengingatkan kita kembali bahwa seluruh kehebatan yang dimiliki manusia hingga saat ini tidak akan pernah mampu untuk menandingi kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui peranan Roh Kudus. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan terimalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menerima peranan Roh Kudus atau napas kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita, umat-Nya, maka jika pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus dan beserta orang-orang yang bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus mampu berbahasa asing seperti yang telah tertulis dalam ayat renungan kita pada saat ini, maka saat ini juga, maka kini, jika kita menerima peranan Roh Kudus, maka apapun masalah yang kita hadapi saat ini, apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, kita akan mampu untuk melewatinya.
Apakah itu mungkin? Tidak. Itu tidak mungkin. Tetapi itu sangat pasti jika kita benar-benar menerima peranan Roh Kudus itu di dalam diri kita masing-masing. Maka apapun yang sedang kita alami, pasti akan mampu kita lewati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah kini Anda mau menerima peranan Roh Kudus itu di dalam diri Anda? Jika mau, jangan bertanya-tanya lagi. Jangan berpikir-pikir lagi. Jangan bingung-bingung lagi. Ayo, saat ini juga, detik ini juga, dekatkan diri Anda kepadanya yang memberikan kehidupan. Dan minta kepadanya agar Anda dimampukan untuk benar-benar menerima peranan Roh Kudus yang di dalam diri Anda. Dan bagi saudara-saudari yang sudah benar-benar menerima peranan Roh Kudus di dalam diri Anda, mari pertahankan. Dan mari saat ini juga, detik ini juga, ajak orang-orang yang berada di lingkungan Anda, orang-orang yang berada di sekitar Anda, orang-orang yang berada di dekat Anda saat ini juga, detik ini juga, ajak supaya mereka menerima peranan Roh Kudus dan benar-benar menerima peranan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, supaya kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita dapat kita terima seluruhnya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu hingga saat ini Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa ternyata kami terkadang belum benar-benar menerima kekuatan atau kehidupan yang telah Kau sediakan kepada kami ya Bapa. Untuk itu Bapa, ampunilah kami dan kasihanilah kami Bapa, agar kami dapat benar-benar menerima peranan yang telah Kau sediakan ke dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.